kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan sesuatu yang mungkin bisa menjawab kegalauan hati kalian, gitu ya. Untuk tema ini di Potato Tarot, aku ingin membacakan kemarin baru saja chat kamu, ya. Mungkin ya dia chat kamu setelah sekian lama lalu bisa menghilang lagi, atau tiba-tiba dia say goodbye sama kamu, ya, tiba-tiba menghilang atau pergi tanpa pesan. Sekarang kita akan lihat apa yang ada di pikirannya, mengapa dia seakan-akan hanya melakukan chat sama kamu tuh cuma dalam waktu yang singkat gitu ya. Aku ngelihat ketika dia chat kamu tuh energinya tuh kayak seketika gitu teman-teman. Energinya tuh kayak cepat ya, cepat seketika realisasi gitu. Ada kartu Six of Swords. Di sini sebetulnya ketika pada saat dia mau ngechat kamu itu tujuannya tuh pengen ada satu kelanggengan ya. Maksudnya membuka komunikasi lagi, terus kalian beriringan. Mungkin juga mengatasi sebuah salah paham. Namun apa ya, dia kayak punya niatan memang untuk mengakhiri bersih tegang ya, mengakhiri namanya kerikuhan di antara kalian berdua. Mungkin kan agak aneh gitu loh kalau tiba-tiba dia chat terus tiba-tiba nanya kabar kamu setelah berapa lama gitu kan. Dan ada kartu Two of Wands ya. Sebenarnya ada yang sejenis mengganggu pikiran dia. Ada sebetulnya keraguan-raguan yang sangat besar ketika dia mau ngechat kamu. Ada perasaan ketakutan di sini yang aku dapatkan, dan entah kenapa ya, kayak ada perasaan kayak panas dingin gitu loh ngechat kamu. Karena sebetulnya kayak masih ada yang belum lepas di sini. Dari perasaan dia tuh semacam kayak terombang-ambing, perasaan nano-nano, tidak siap. Karena ya kamu tahu ya, mungkin hubungan kamu sama dia di sini itu belum siap, atau dia sudah tahu berapa banyak kemungkinan kalian itu akan susah bersama. Ada mungkin, kenapa aku harus lanjutin chat lagi sama kamu? Toh hubungan kita ke depannya mungkin akan sulit. Mungkin kita nggak bisa nyatu, mungkin kita nggak bisa nyambung. Mungkin dia udah punya prediksi seperti itu. Sebenarnya apa sih niatnya dia? Kita akan buka lagi ya di bab baru. Ada kartu Eight of Wands. Ya, kartu Eight of Wands di sini itu menceritakan mengenai dia tuh tidak punya rencana apa-apa. Dia nggak punya rencana apa-apa ketika dia chat kamu. Dia cuma ya udah jalanin aja gitu. Yang penting maju, akhirnya seperti apa kita nggak tahu. Dia melihat ada sebuah kesempatan, dan pada saat itu dia memiliki satu hari kesempatan atau beberapa hari kesempatan untuk bisa chatting kamu. Niatan dia adalah memang untuk masuk lagi atau entering to your life, masuk lagi ke dalam hidup kamu. Karena selama ini dia tuh seperti tidak mendengarkan kata hatinya sendiri. Ini yang kalau aku bisa simpulkan ya, penuh dengan keraguan-raguan. Antara mau melepaskan kamu susah dan tidak melepaskan kamu lebih susah lagi.
Ada kartu Ten of Wands, itu bebannya berat buat dia, jadi dia tuh merasa kayak serba salah. Dia chatting kamu tuh untuk make sure sebetulnya apakah kamu tuh udah memaafkan dia secara tulus, karena di sini ada perasaan yang bersalah banget antara kamu sama dia. Dalam hatinya dia sebenarnya tidak mau setega ini sama kamu, tetapi sepertinya ada sebuah keadaan yang membuat hubungan kalian ini dia kayak hanya datang sebentar gitu loh ke hidup kamu, atau dia chat kamu dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kita akan lihat untuk penghalang-penghalangnya ya teman-teman. Di sini ada satu kondisi yang tadinya baik menjadi tidak baik. Ada sebuah karmic relationship, ada sebuah past life relationship di sini, atau ada sebuah cerita past life antara kamu sama dia yang kamu bisa lihat nanti di bawah ya, ada di kolom deskripsi past life hubungan kamu sama dia. Itu sudah ada. Kalian tinggal klik aja. Di sini aku melihat ada beberapa sebab mengenai kestabilan dia. Ketika dia chat kamu, dia dalam keadaan ekonomi yang gak baik-baik aja sebetulnya. Ya, ada perputaran roda ekonomi, ada perputaran kestabilan yang menurun. Dia di sini butuh atensi kamu. Mungkin pada saat dia chat kamu, dia dalam posisi yang keadaannya itu kayak nggak menentu. Terus dia butuh seketika, dia lagi stres saat itu. Di sini dia pengen perhatian kamu. Karena aksi yang dia lakukan itu sebetulnya cukup menarik perhatian kamu dan dia mengetahui hal tersebut. Dalam kondisi dia yang sangat sulit, dia sangat tahu kalau kamu tuh khawatir sama dia. Kamu pasti akan memberikan masukan, memberikan solusi, dan dia mengharapkan adanya sebuah solusi atau jalan keluar, ya. Ada beban pikiran yang memang benar-benar nggak bisa dengan mudah diluruhkan, teman-teman. Ini yang aku bisa cek di sini. Ada sebuah beban pikiran yang tidak bisa diluruhkan dalam waktu yang cepat. Dia butuh support, dia butuh positive thinking. Untuk keluar dari zona nyamannya dia nggak bisa. Padahal sebetulnya entah apakah dia menikmati zona tersebut atau tidak, kita nggak pernah tahu. Yang pasti dia tuh susah keluar dari zona tersebut. Seperti mempertahankan sesuatu, sebetulnya bisa aja dia keluar. Sebetulnya bisa aja dia menuju ke kamu, tetapi ada yang menahan dia. Kita akan lihat apa yang menahan. Beban, ya. Orang ini kerap nggak bisa bubuk di kala malam hari, tidur gelisah, banyak pikiran, anxiety. Aku akan coba untuk shuffle lagi sebenarnya apa yang menjadi beban pikirannya dia. Gitu loh. Satu kata saja. Satu kartu saja. The Devil, kemelekatan. Dia nggak bisa melepaskan kamu, dia tidak bisa stop untuk chatting kamu dikarenakan adanya kemelekatan. Ya. Alasan dia nggak bisa melepaskan kamu karena dia tahu kamu adalah orang yang sebagai partner yang long lasting, yang sangat mengerti dia sedalam-dalamnya. Sejelek-jeleknya dia, sebagus-bagusnya dia, yang dia tidak pernah ngomong ke orang lain dan dia hanya bicara sama kamu. Kalian bisa aja di sini terlibat satu hubungan yang salah, tetapi kalian bersama gitu loh. Dengan bersama kalian kuat, dengan menjauh kalian juga makin kangen. Sorry. Ada kartu karmic relationship di mana kalian tuh sebetulnya memiliki perasaan yang sama. Kalian tidak bisa jauh satu sama lain, tetapi keadaan yang menjuru kalian untuk berpisah mungkin.
Ya, ada hal-hal seperti itu. Atau ada sisi kemelekatan. Kita nggak pernah tahu status kamu, apakah sudah menikah, dia sudah menikah, bisa aja ada hubungan cinta bersegi-segi, bisa aja kamu single atau dia single, kamunya atau salah satunya sudah menikah, bisa aja seperti itu. Atau memang kalian sama-sama single tetapi ada satu keadaan atau ada satu faktor yang memang tidak membiarkan, semesta itu ibaratnya tidak membiarkan kalian bersama gitu. Jadi kayak jadi bom waktu. Apakah kamu merasakan ini ke orang lain? Enggak. Kamu hanya merasakan ini pasti dalam sehidup ke satu orang dan itu terus pusatnya. Ya. Terus kenapa Kak? Setelah kita ngobrol enak, setelah kita biasanya saling sapa, saling suka, dia chat aku, dan lain-lain, tiba-tiba dia tiba-tiba menstop hubungan ini, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kalau aku chat, tiba-tiba dia juga tidak komunikasi, tidak merespon komunikasiku. Kita akan lihat ya. Ada kebimbangan yang besar. Setelah dia tahu, setelah dia menikmati, ada sebuah kebimbangan yang besar. Dia sedang dalam posisi yang naik dan turun. Ibaratnya oksigen dalam kepala dia tuh semakin sedikit, banyak pikiran-pikiran negatif, karbon monoksida tuh makin masuk ke kepala sehingga dia tidak bisa berpikir karena dia berada di tengah-tengah dalam dua situasi yang sama-sama penting, atau dua masalah yang dia harus bisa selesaikan. Kalau satu dilepas berisiko besar, kalau satu dilepas berisikonya besar gitu. Juggling ya, dalam keadaan yang tidak stabil. Ada kartu Ace of Wands. Ya. Pada saat ini teman-teman, dia tidak dapat melakukan aksi apapun. Aksi itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi dia yang stabil dan tidak pada saat ini. Salahnya dia adalah kenapa dia tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa menghadapi kamu. Ya, tidak bisa menghadapi kamu. Mungkin ada beberapa yang mengambil satu tindakan untuk stop dulu dikarenakan dia memiliki masalah yang lain. Atau dia merasa berdosa memberikan kamu banyak PHP. Dia merasa begini, ketika dia mau stop hubungan sama kamu atau tiba-tiba dia menghilang, dia itu lagi pada fase mencoba untuk mandiri, menghapus semuanya. Dia pengen selesai dalam keadaan yang tidak menentu. Karena ini kan dia harus memilih ya. Maka dia mengambil sikap untuk stop dulu. Entah itu dikatakan padamu atau tidak. Di sini kalau aku lihat banyak yang tiba-tiba stop aja, seperti tidak mau merespon kamu karena dia melatih hatinya. Lebih baik kamu menganggap dia jahat daripada dia yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati kamu. Kadang-kadang gini teman-teman, ada orang yang tidak bisa berkata sakit ke orang. Mendingan dia diem, mendingan dia disalahkan, terserah kamu berpikir apa, tapi dia gak mau nyakitin kamu. Kenapa? Karena itu nanti sebagai kunci dia. Suatu waktu kalau dia datang lagi ke kamu, kan kamu yang berpikir seperti itu. Gitu loh. Orang-orang seperti ini tuh sebetulnya mau cari aman. Ya, mau cari aman. Karena pada posisi tersebut dia tidak mau mengutarakan yang sesungguhnya, nanti bakal jadi besar, bakal jadi runyam, jadi mendingan didiemin dulu. Aku lihat kenapa dia di sini mendiamkan kamu dengan tidak bicara. Dia mencoba untuk secara mandiri mencari solusi untuk dirinya sendiri.
Karena mungkin dia tidak mau melibatkan orang lain, tidak mau ngebuat kamu tuh repot, gak mau ngebuat kamu tuh makin banyak pikiran. Apakah di sini dia sayang sama kamu sebetulnya? Dikala dia tiba-tiba meng-cut off hubungan ini atau tiba-tiba tidak respon, bagaimana perasaannya pada kamu? Ada kartu Ace of Pentacles. Intinya masih ada sesuatu yang dipendam. Ya, tidak hilang begitu saja. Apakah dia ngelupain kamu? Tidak. Di sini dia harus bersikap cepat, dia harus bersikap tegas dengan tidak melupakan kamu. Tetapi ya dengan sikapnya dia yang mungkin stop dulu. Gitu ya. Dia masih memiliki rasa sama kamu. Dia sebenarnya nggak mau ngebuat kamu tuh menjadi satu kemelekatan yang besar, karena mungkin dia tidak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu saat ini. Kalau kita lihat dari situasi dan kondisinya tadi banyak yang juggling ya teman-teman, bukan dalam kondisi yang terbaik. Apakah someday dia akan menghubungi kamu lagi? Ada kartu The Hermit. Kemungkinannya 50% dia akan menghubungi kamu lagi ya. Bukannya tidak ada harapan, karena saat ini dia sedang dalam keadaan bertapa, keadaan merenung. Ketika dia sudah fresh kembali, kemungkinan orang ini akan menghubungi kamu. Ya, begitulah teman-teman, kalau cinta yang sangat complicated ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memandang orang dari sisi kita aja. Bisa aja dia terhubung dengan satu masalah yang tidak ada kaitannya dengan kamu. Atau memang ada kisah cinta segitiga yang sebetulnya dia nggak bisa ngelepasin kamu, namun mungkin break dulu. Ya kita nggak pernah tahu, tapi kemungkinannya masih akan ada kemungkinan dia datang. Di sini ada Cancer, Pisces, Libra, Virgo, Aquarius, Scorpio. Scorpio itu selalu jadi pemain dalam kisah tarik ulur ya. Selalu ada. Mereka kadang itu bisa loh tidak menghubungi kamu, bukan karena gengsi tapi karena dia takut. Tapi lama-lama dia break the silence. Aku gak bisa kalau gak ada kamu. Tetapi kalau sekalinya dia berkomitmen, ya dia akan mencoba untuk menuruti. Namun di sini dia gak bisa kasih janji kapannya, tapi selagi bisa dia akan menuruti. Jadi jangan pernah menagih janji. Selama dia masih chatting sama kamu, walaupun nggak ketemu, ya udah, berarti dia hatinya masih sama kamu, itu aja. Mungkin dia belum siap bertemu, malu, ya kita nggak pernah tahu. Ya kira-kira orang-orang inilah yang ada dalam pembacaan ini. Seperti biasa, jika memang ada zodiaknya atau salah satunya, namanya, zodiaknya, itu semua 80%. Jika nggak ada semuanya, pembacaannya adalah 60% ya. 60-65% lah, you name it. Semoga kalian happy, semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dari pembacaan ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you. Bye-bye.